Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Kayla Nafsia Cordova, mahasiswa semester 3 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Teman-teman pernah nggak sih merasa bingung mau mengambil keputusan atau merasa kesulitan menghadapi tekanan belajar, pertemanan, atau bahkan perasaan sendiri? Nah, di saat seperti ini, itulah fungsi bimbingan konseling untuk membantu teman-teman semua. Dalam video ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yuk, temui makna dan fungsi BK bersama kami di Prodi Bimbingan dan Konseling UHAMKA. Nah, ini tuh salah satu konsep dasar BK yang ada di sekolah. Tapi, sebelum kita masuk ke fungsinya, kita harus tahu apa itu BK. Nah, apa itu bimbingan dan konseling? Nah, bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada individu atau kelompok agar mereka mampu memahami diri, mengambil keputusan tepat, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, BK itu bukan hanya untuk peserta didik atau siswa yang tanda kutip bermasalah, tapi untuk semua peserta didik atau siswa yang ingin bertumbuh secara pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Langsung kita masuk ke fungsi bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Itu membantu individu memahami berbagai hal yang diperlukan untuk perkembangannya, termasuk pemahaman tentang diri mereka sendiri, lingkungan sekitar, dan di dunia sekitarnya. Nah, fungsi pemahaman ini tuh ada contohnya, misalnya seorang peserta didik dibimbing untuk memahami minat bakat dan gaya belajarnya sehingga dia itu bisa memilih cara belajar yang paling efektif. Nah, yang kedua itu ada fungsi preventif, yaitu upaya guru BK untuk mencegah timbulnya masalah dengan memberi bimbingan agar peserta didik tahu cara menghindari perilaku beresiko. Nah, misalnya itu guru BK itu mengadakan kegiatan penyuluhan komunikasi dan empati antar peserta didik untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Bisa juga itu sex education atau tentang bahaya narkoba dan merokok, seperti itu. Selanjutnya, itu ada fungsi perbaikan, itu membantu peserta didik memecahkan masalah yang sedang mereka alami agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Oke, nah contohnya itu ada misalnya ketika peserta didik itu merasa sedih dan kehilangan motivasi karena orang tuanya itu bercerai. Nah, guru BK ini juga bisa membantu memberikan layanan konseling pribadi agar peserta didiknya ini tuh dapat mengekspresikan perasaannya. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, upaya guru BK dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan peserta didik. Bisa melalui kerjasama dengan pihak sekolah, konselor juga bisa menyelenggarakan program bimbingan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tugas berkembang peserta didik. Nah, contohnya itu guru BK atau konselor mengadakan workshop strategi belajar yang efektif, atau guru BK mengadakan kelas motivasi belajar menjelang ujian. Nah, yang kelima itu ada fungsi penyaluran, membantu peserta didik menentukan pilihan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, serta mempersiapkan arah karir yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kepribadiannya. Misalnya guru BK membuat acara career day atau career day. Jadi guru BK itu membantu peserta didik mengenali berbagai pilihan pekerjaan lalu menyesuaikan dengan minat, keahlian, dan kepribadian si individu ini. Seperti itu. Nah, fungsi adaptasi, membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang, minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Nah, misalnya itu ini kita guru BK biasanya itu melakukan seperti need assessment atau melalui hasil inventory minat dan bakat, guru BK itu bisa menyarankan kepada kepala sekolah agar menambah pilihan kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu. Misalnya yang tadinya cuma 5, setelah guru BK mengadakan inventory minat dan bakat itu bisa jadi lebih dari 5 kayak gitu. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan secara positif. Nah, contohnya itu peserta didik yang sering menyendiri bisa dibimbing oleh guru BK melalui bimbingan kelompok tentang keterampilan atau tentang cara berkomunikasi dan menjalin pertemanan yang efektif gitu. Jadi peserta didik ini secara nggak langsung terbantu untuk mulai terbuka dengan teman-temannya yang lain. Selanjutnya itu ada fungsi perbaikan. Itu upaya membantu peserta didik memperbaiki
memiliki kesalahan dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, misalnya peserta didik yang sering terlambat sekolah dibantu oleh guru BK untuk menyusun rencana pribadi atau self management plan untuk melatih tanggung jawab dan disiplin waktu. Gitu. Selanjutnya itu ada fungsi fasilitasi, yaitu membantu peserta didik agar dapat berkembang secara optimal dan seimbang di seluruh aspek kehidupannya. Contohnya, guru BK itu mengadakan kegiatan outbound atau bimbingan kelompok untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar peserta didik. Jadi, guru BK itu memfasilitasi agar semua individu atau semua murid-muridnya, peserta didiknya itu bisa bersosialisasi satu sama lain dengan teman-temannya, jadi nggak hanya sendirian. Selanjutnya itu ada fungsi pemeliharaan. Nah, yaitu membantu peserta didik menjaga keseimbangan diri serta mempertahankan kondisi positif yang sudah terbentuk. Nah, contohnya itu ada, misalnya peserta didik ini nilainya meningkat. Nah, dia itu harus diberi penguatan positif atau reward dan pembinaan yang cukup agar tetap rajin belajar dan tidak menurun semangatnya atau keseimbangan nilainya. Seperti itu. Oke. Nah, sudah cukup sampai di sini. Nah, semua yang tadi teman-teman dengar itu bisa teman-teman pelajari secara mendalam di program studi bimbingan dan konseling UHAMKA. Di sini teman-teman akan belajar tentang psikologi perkembangan, keterampilan konseling, BK karir, hingga psikologi kepribadian. Nah, didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman, laboratorium konseling yang modern, dan suasana belajar yang humanis. Nah, BK UHAMKA siap mencetak lulusan yang profesional, peduli, dan berintegritas. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang mau mendengarkan, memahami, dan membimbing dengan hati. Kalau teman-teman punya kepedulian terhadap sesama dan ingin jadi bagian perubahan aktif, yuk ke Prodi Bimbingan dan Konseling UHAMKA. Di sana adalah tempat yang tepat untuk teman-teman. Aku tunggu kehadiran kalian ya. Terima kasih.